Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD atau untuk gold ini sendiri ya. Jadi kemarin saya belum sempat untuk upload karena memang kurang fit ya. Jadi memang kemarin itu saya jarang banget update ya, bahkan saya nggak sempat megang channel, yaitu dipegang sama tim saya. Dan untuk hari ini saya akan coba update kembali ya, baik dari YouTube, Instagram, dan juga channel Telegram gitu teman-teman. Oke, kalau kita lihat ya untuk hari ini ya, kalau kita perhatikan memang gold ini sudah berada di level harga 2126 ya, jadi mengalami kenaikan yang cukup tinggi atau signifikan setelah dia berhasil break dari level 2119 atau 2120 ya teman-teman ya. Itu berarti kan dia ngebreak di level harga area Fibo extension. Nah, ini saya buat Fibo extension. Ya, dari sini ya, ini di breakout sama harga. Berarti ini jadi area support untuk si gold itu sendiri gitu. Nah, untuk saat ini pun kalau kita perhatikan, ini kalau kita draw Fibonacci extension, dia sempat ngebreak atau reject dulu di sini ya. Sempat reject dulu di 2128 sampai 2125, kemudian lanjut naik lagi di level harga kurang lebih di sini ya, itu di 2137 dan 2135 gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan ini juga ada trend line ya. Kalau kita sempat mantau ini, kalau saya gambar ya, kita gambar dari sini, ini ada order block ya. Dari order block ini 1 2 3, dan ini udah potensi ngebreak dari trend line di time frame 15 menit gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau pakai 30 menit sebenarnya bisa juga gitu ya, 30 menit juga terlihat ya. Ini juga udah break trend line, cuma kalau di 30 menit nggak kelihatan nih hidden base nya dia. Nah, ini hidden base nya dia, kalau saya sebutnya sih hidden gem ya di sini ya, soalnya bisa jadi titik rebound ya untuk si harga di market ini sendiri. Itu kurang lebih di level 2097 sampai 2100 ya. Ini memang jadi best point ya. Kenapa? Karena ini juga jadi area breakout dari si gold itu sendiri gitu teman-teman. Cuma memang seperti historical yang kita lihat ya, harus agak berhati-hati ketika kita ambil buy di level harga saat ini ya, di atas 2100, karena memang pergerakan gold itu sangat volatil ya, memang memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Dan kalau kita perhatikan lagi, ini juga, ini candlenya the real ya, memiliki tingkat high volatility ya teman-teman ya. Terlihat dari candlenya memang spike-nya atas bawah ya, shadow dia itu ya cukup banyak gitu teman-teman, walaupun in case ya tetap closing di atas 128 gitu. Nah, ini kalau kita lihat juga 135 ya, ini masih jadi area resisten sampai 137 ya, ini masih jadi resisten zona kita. Dan ini bisa jadi selling point untuk hari ini gitu. Ini kita tandai untuk selling point pertama. Lalu untuk selling point kedua ya, kita ada di level harga sini ya. Saya ngambil di extension aja ya, soalnya kalau kita perhatikan dari extension ini ya, dia memang cukup respect ya gitu teman-teman ya, maka saya ambil extensionnya aja. Selling point kedua itu ada di 147 sampai 144 ya, ini 2000-an maksudnya. Kemudian untuk selling point ketiga itu ada di 2150 sampai 2152 gitu. Ini untuk extension yang ketiga gitu teman-teman. Nah, ini berarti selling point yang ketiga. Nah, ini selling point terakhir udah 156 gitu, 2156 gitu teman-teman. Nah, itu untuk selling point hari ini. Nah, kalau untuk buy point, nah ini kalau kita perhatikan ini kan masih ada di pivot level ya. Ini pivot levelnya itu ada di level harga 2126 atau kita sebutnya 126 aja di sini ya gitu ya. 2126 pivot level, berarti selama dia belum ngebreak dari 125 ya, kita ambil yang bawahnya aja ya. Selama dia belum ngebreak 125, ini kalau kita perhatikan juga ada beberapa kali rejection ya, berarti ini masih bisa jadi selling buy point kita yang pertama gitu. Cuma memang agak risky sih kalau kita ngambil buy di sini ya gitu. Jadi memang need more confirmation juga untuk area sini. Kalau kita pantau dari volume untuk sesi Asia ini ya, memang volumenya cukup besar dari si sellernya itu sendiri ya. Dua candle ini kalau kita perhatikan ya, dua candle ini saya rekam di jam 7.30 ya. Sebenarnya nanti jam 8 pagi WIB
itu di XY reset candle gitu, reset candle untuk open candle baru gitu teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan di sini memang volume sellernya cukup besar gitu, jadi agak riskan kalau kita mau buy di sini ya, need more confirmation. Dan ada potensi gold ini kalau kita lihat juga dia sudah closing di bawah channeling trendline turun, trendline uptrendnya dia. Jadi ada potensi untuk hari ini dia bisa closing di bawah bagian pivot levelnya ini sendiri gitu teman-teman. Ya di bawah 125 ya, atau di bawah 2125 kita bisa looking for sell di area pivot ini ya, dengan target harga di 122 atau 2122 ya. Atau ya ini bisa jadi buy point kita yang pertama gitu. Nah ini buy point pertama karena di sini kan ada multiple rejection gitu kan. Nah kemudian yang keduanya itu ada di 2119. Aduh belum terbiasa ngomong 100 ya, biasa kan 2019 ya kan, 2013 atau 2025 gitu kan. Sekali ini kita harus ngomong itu ada 100-nya gitu ya, 2122, 2125, 2128 atau 2119 gitu kan. Jadi kadang-kadang lidah saya ini agak terbelit ya ngomong 100-nya gitu, jadi mohon maaf gitu. Oke, boys. Nah untuk buy kedua ini zona buy, ini baru zona buy ya, jadi jangan kalian langsung begitu nyampe di zona ini kalian langsung ngambil buy gitu, kata Kojohan buy di sini langsung buy aja gitu kan, jangan. Tetap need more confirmation ya, konfirmasi bisa kalian pakai time frame 15 menit, oke, 15 menit atau 30 menit it's okay ya untuk yang intraday. Kalau kalian nggak mau yang terlalu volatil ya, itu bisa ngambil yang 15 atau 30 menit gitu, karena semakin besar time frame yang kalian gunakan, konfirmasi akan semakin lama tapi pergerakan harga itu semakin akurat gitu. Ya kalau kalian mau agak scalping dikit boleh lah pakai 5 menit gitu kan. Nah itu sesuaikan lagi dengan personal kalian masing-masing ya gitu ya. Nah kemudian kalau untuk buy sell ketiga ya, buy sell kan, maksudnya zona buy ketiga itu saya targetkan itu kurang lebih, saya nggak mau ngambil di tengah sini karena ini 115 ya, saya mau ngambilnya itu kurang lebih di bawah sini dulu ya, itu kurang lebih di level harga 2112 sama 2111 gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk zona buy-nya ada 1, 2, 3, tapi ini masih butuh konfirmasi, artinya belum tentu kita bisa pakai semua zona yang ada di sini ya gitu. Oke, kemudian sebenarnya kalau untuk yang tengah sini ya, area Fibo 50 sama 61 ini bisa jadi zona buy juga gitu teman-teman, cuma agak riskan gitu. Jadi kita soalnya kalau kita perhatikan ya ini kan jadi satu zona ya kan, jadi kita mendingan kalau mau ambil ya mengambil bagian atasnya atau ngambil bagian bawahnya aja gitu ya. Ya syukur-syukur nanti kalau misalkan in case ya dalam pergerakan itu ada di dalam zona tengah ini ada konfirmasi untuk nge-buy ya, kita baru buy nantinya gitu ya teman-teman. Jadi ini opsional aja gitu ya teman-teman ya. Tapi yang kita pantau ini ada 127 ya kan, Fibo 100 sama Fibo 23.6 sama Fibo 11% gitu. Oke, jadi ini tetap zona ini sebenarnya ini zona buy juga ya, selama di atas bertahan di atas bagian pivot level, soalnya ini adalah pivot levelnya dia. Cuma memang kalau dari volume ya ini agak sedikit tidak memungkinkan kita untuk masuk buy gitu. Jadi masih need more confirmation ya gitu teman-teman. Beda loh kalau misalkan kalau kita perhatikan nih ya, pada saat dia mau naik begini ya, kita lihat volumenya paling besar siapa? Buyer gitu. Jadi ya jangan kita ngambil buy dulu, sell dulu gitu. Kalau ini nah ini kan kalau gini, kalau kita lihat nih, oh iya sellernya udah mulai masuk nih gitu kan, berarti kan enak nih kalau kita mau cari posisi gitu, tinggal tunggu konfirmasinya aja gitu teman-teman. Sama market price-nya ini ya, begitu dia break dari sini 25 dan seller itu masih mendominasi pasar ya, dengan catatan ya volume tidak drop lebih dari 50% dari candle pertama atau candle sebelumnya, berarti kita bisa masuk buy begitu harga retest ke area breakoutnya dia gitu. Bisa sell begitu harga retest ke area breakoutnya dia gitu ya. Oke, itu saya kayak quick review lah mengenai volume ya gitu teman-teman. Oke, kemudian
DXY ya. Jadi ini untuk gold udah clear ya. Secara pergerakan kita tahu lah untuk 4 hours ya kan, sama daily untuk uptrend pasti masih uptrend gitu teman-teman. Itu udah nggak bisa dipungkirkan ya gitu. Itu masih uptrend. Soalnya memang posisi dia gold ini masih berada di ATH-nya dia sendiri gitu. Ya oke, jadi ini udah clear ya. Kita ambil di 15 menit untuk hari ini. Oke, kemudian kita lihat lagi dari DXY. Sebenarnya DXY ini kalau saya lihat, kemarin sih saya jujur nggak mantau ya, soalnya saya terkapar ya di kasur ya. Dan ini kalau saya lihat memang masih berada di area breakout levelnya dia. Jadi breakout level dia ini tuh kurang lebih di level harga 103 ya, ini yang sempat kita ngomongin juga nih ya, breakout level ini ya jadi resisten, ini breakoutnya dia ya, terus ini jadi area support gitu, dan saat ini masih berfungsi supportnya gitu. Jadi sama di atas ini DXY masih akan terus naik ke atas untuk retest kembali ke 104.20 ya gitu teman-teman. Tapi kalau di bawah 103.6 ya baru dia akan turun. Retest pertama itu ada di angka 103.36 ya, kemudian kedua itu bisa ke level harga 102.975. Targetnya itu ada di sini. Targetnya itu di 102 poin berapa ini? 102.75 ya sampai 102.6. Gitu, karena ini ada gap ya. Ada gap di bagian sini gitu yang perlu diincar oleh si DXY. Tapi ya gimana ya? DXY sama gold itu nggak one on one gitu, jadi jangan terlalu khawatir ya. In case DXY turun ya, gold itu belum tentu bisa menunjukkan kenaikan gitu. Jadi itu dalam beberapa kasus gitu teman-teman, karena mereka tidak one on one gitu, berbeda dengan euro itu one on one gitu ya. Jadi bisa aja ya terjadi anomali market di mana DXY turun, gold juga ikut turun gitu, karena kalau kita perhatikan gold juga sudah berada di ATH-nya dia sendiri gitu. Oke, jadi let's see nanti market menentukan gimana. Cuma saya sampaikan ya, untuk gold dengan DXY ini tidak one on one gitu, jadi masih ada kesempatan terjadi anomali market di mana DXY turun nutupin gap ya, gold juga akan turun ya, dengan target breakout-nya dia di 2119 gitu. Oke ya, dari sini clear ya untuk pembahasan kita. Nah oke, sekarang kita mau ambil di bagian kalender hari ini ya. Hari ini itu ada ADP, soalnya minggu ini kan ada NFP ya, jadi pasti untuk Rabu ini ada ADP ya. Ini kalau kita perhatikan, nah ini udah ada forecastnya teman-teman ya, ini 107 ke 149. Ini ADP-nya di forecastkan bagus gitu. Oke, kemudian ada Om Powell hari ini teman-teman, bahaya nih ya. Ada Om Powell, kalau nggak salah hari ini dia ada minggu ini dia ada dua kali ya untuk Om Powell ya gitu. Ini ada terus ada job opening ya, ini dari 9.026 ke 8.800. Ini agak negatif ya untuk DXY, ini positif kalau yang ini. Terus ada crude oil, nah oil ini juga ada penurunan stok. Wow, mantap. Ini positif untuk oil gitu. Dari 4.000 ke 2.600 ya, hampir setengahnya lah turunnya lah ya gitu ya. Oke. Jadi mungkin itu dulu ya. Nah, mungkin kita boleh sedikit intip oil ya sekalian ya. US oil lah, salah di sini. Nah, US oil ya, kalau misalkan hasil newsnya memang bagus ya, inventory menurun, harusnya oil ini kalau kita perhatikan masih bisa up lagi nih gitu. Nah ini ya, dia masih bisa potensi up ya. Ini ada pivot levelnya dia. Pivot levelnya itu ada di sini. Nah ini pivot level, berarti di level harga 78.37. Nah begitu dia bisa break dari pivot level, ada potensi nge-retest lagi ke R1. Nah ini R1 nya dia ya. R1 itu di level harga 79.18 gitu teman-teman. Oke, jadi let's see nanti bagaimana untuk oil gitu. Tapi kalau untuk oil sendiri ya, selama dia berada di bawah pivotnya dia ya, berarti dia akan potensi turun dengan target di R1 nya dia ya, di sini kurang lebih kalau nggak salah R1 nya ini di 77 poin. Oke, di sini ya gitu. Oke, jadi itu ya mungkin sedikit pandangan untuk oil, karena kalau oil kalau kita perhatikan memang
Untuk minor trendnya downtrend ya, tapi secara keseluruhan untuk major trend ya di 4 hours atau daily itu dia masih uptrend gitu teman-teman. Oke, ya mungkin itu dulu sih ya yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Nanti kalau misalkan ada update lagi akan saya update di channel Telegram Jurnal Trading ID, dan hari ini saya pastikan saya akan aktif kembali gitu ya. Oke. Dan untuk DM yang belum saya sempat balas, saya akan menanyakan posisi atau misalkan kayak nanya mapping ya, nanti akan saya balas ya satu persatu. Jadi ditunggu aja, sabar. Ya, terima kasih bagi yang sudah DM juga ya. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.